Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1475 sampai 1554. Ibu kota kerajaan Demak merupakan Bintara. Bahasa dari kerajaan Demak adalah Jawa kuno dan berkembang menjadi Jawa modern seperti sekarang. Agama dari kerajaan Demak adalah Islam. Bentuk pemerintahannya adalah kesultanan. Sejarah dari kerajaan Demak adalah berdirinya kota pada 1475 dan berakhir pada 1554. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Walaupun tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Pada tahun 1560, kerajaan Demak beralih ke kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Handiwijaya. Salah satu peninggalan bersejarah Demak ialah Masjid Agung Demak yang menurut tradisi didirikan oleh Wali Songo. Lokasi Keraton Demak yang pada masa itu berada di tepi laut berada di Lampung Bintara. Dibaca Bintoro dalam bahasa Jawa. Masa awal menjelang akhir abad ke-15 seiring dengan kemunduran Majapahit, secara praktis beberapa wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri. Bahkan wilayah-wilayah yang tersebar atas kadipaten-kadipaten saling serang, saling mengklaim sebagai pewaris tahta Majapahit. Sementara Demak yang berada di wilayah utara pantai Jawa muncul sebagai kawasan mandiri. Dalam tradisi Jawa, digambarkan bahwa Demak merupakan pengganti langsung dari Majapahit. Sementara Raja Demak atau Raden Patah dianggap sebagai putra Majapahit terakhir. Kerajaan Demak didirikan oleh kemungkinan besar seorang Tionghoa Muslim bernama Cek Popo. Kemunduran suksesi Raja Demak ketiga tidak berlangsung mulus. Terjadi persaingan panas antara P. Surowiyoto atau Pangeran Sekar dan Trenggana yang berlanjut dengan dibunuhnya P. Suryoto oleh Sunan Prawoto anak Trenggono. Peristiwa yang terjadi di tepi sungai saat Surowiyoto pulang dari masjid sehabis sholat Jumat. Pada tahun 1554 terjadilah pemberontakan dilakukan oleh Adipati Pajang Joko Tingkir atau Hadiwijoyo untuk merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang. Dalam peristiwa ini, Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Joko Tingkir. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, maka berakhirlah era Kerajaan Demak. Raja-raja Kerajaan Demak. Dalam masanya, sebuah kerajaan tentu mengalami pergantian raja. Begitupun dengan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini. Terdapat 5 orang yang memimpin Demak sebagai raja, yaitu 1. Raden Patah. Menurut berbagai sumber, Raden Patah disebut-sebut sebagai keturunan terakhir dari Raja Majapahit bernama Brawijaya, bersama dengan seorang putri dari Campa. Gelar yang diberikan pada Raden Patah ialah Senapati Jumbang Ngabdurrahman Penembahan Syaibin Palembang Panatagama. Terselip nama Palembang di tengah gelar dikarenakan nama kota tersebut merupakan kota kelahiran Raden Patah. Raden Patah menerima Demak selama 43 tahun. Diawali sejak berdirinya Demak sebagai sebuah kerajaan pada tahun 1475 Masehi sampai turun tahta pada tahun 1518 Masehi. 2. Pati Unus. Pati Unus menggantikan ayahnya sebagai Raja Demak yang kedua dan naik tahta pada tahun 1518 Masehi. Nama lain dari Pati Unus yang juga dikenal luas adalah Pangeran Sabranghor. Hal ini disebabkan karena keberanian Pati Unus dalam memimpin armada laut untuk menyerang Portugis yang menduduki Malaka. Masa kepemimpinan Pati Unus berumur singkat, hanya selama 3 tahun. Tahun 1521 Masehi, sang penyeberang laut mangkat sehingga tahta kerajaan diserahkan kepada adiknya. 3. Sultan Trenggana. Trenggana adalah putra Raden Patah dan naik tahta menggantikan kakaknya, Pati Unus, pada tahun 1521 Masehi. Setelah menjadi raja, Trenggana dianugerahi gelar sebagai sultan. Sultan Trenggana adalah Raja Demak yang paling besar. Penyebabnya adalah keberhasilan utusan militer yang dikirimkan dalam merebut Sunda Kelapa dari kekuasaan.
Yang keempat adalah Sunan Prawata. Suksesi pergantian kepemimpinan Demak diwarnai dengan sengketa antara Pangeran Surawito dengan Raden Mukmin. Persengketaan berakhir dengan terbunuhnya Pangeran Surawito selepas pulang dari masjid usai menunaikan salat Jumat pada tahun 1546 Masehi. Tanpa kekuasaan jatuh pada Raden Mukmin yang setelah naik tahta mendapat gelar Sunan Prawata. Masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 1 tahun dan berakhir karena dibunuhnya oleh Arya Penangsang yang membalas dendam atas kematian ayahnya. Yang terakhir, yang kelima, ada Arya Penangsang. Setelah membunuh Sunan Prawarta, Arya Penangsang menduduki tahta raja dan memerintah selama 7 tahun. Masa kepemimpinan Arya Penangsang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dari pemimpin daerah-daerah kekuasaan Demak. Hingga akhirnya Arya Penangsang terbunuh pada 1554 Masehi dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Adipati Pajang Joko Tingkir. Beberapa fakta menurut Kerajaan Demak. Fakta pertama, mundurnya Kerajaan Majapahit memberikan kesempatan kepada para bupati yang berada di pesisir pantai utara Jawa untuk melepaskan diri, khususnya Demak. Fakta kedua, dengan bantuan daerah-daerah lain yang masuk Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik, Raden Patah pada tahun 1475 berhasil mendirikan Kerajaan Demak. Fakta ketiga, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Fakta keempat, dalam upaya mengembangkan kekuasaan dan menguasai perdagangan nasional dan internasional, maka tahun 1513 Demak melancarkan serangan ke Malaka di bawah pimpinan Adipati Unus atau Pangeran Sabrang Lor. Namun serangan tersebut gagal. Fakta kelima, di lingkungan kerajaan para wali berperan sebagai pendamping dan sekaligus penasehat raja. Khususnya Sunan Kalijaga, ia banyak memberikan saran-saran sehingga Demak berkembang menjadi mirip kerajaan teokrasi, yaitu kerajaan atas dasar agama. Fakta keenam, Adipati Unus atau 1518 sampai 1521 menggantikan ayahnya Raden Patah untuk menjalankan roda pemerintahan kerajaan Demak. Fakta ketujuh, Adipati Unus lebih dikenal dengan nama Pangeran Sabrang Lor atau gelar yang diterima sebab pernah mengadakan serangan ke utara atau Malaka.